Pada kesempatan kali ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim rutin yang insyaallah akan melanjutkan bahasan dari bahasan sebelumnya, yang mana di hari ini sampai di bab atau kitabun nikah wa ma ya'talaqu bihi minal ahkami wal qadaya, akan menjelaskan tentang bab pernikahan dan apa-apa yang terkait dengan masalah pernikahan dan hukum-hukumnya dalam pernikahan. Wan nikahu mustahabun. Kalau di sini hukum nikah adalah mustahabun, disunahkan. Liman yahtaju ilaih, bagi orang yang membutuhkan pernikahan. Karena perintah nikah ada di surat di Al-Qur'an, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-aslu fil amri al-wujub. Kalau di bahasa usul fikih, di situ ada kata fankihu gitu kan. Menikahlah kalian. Kata perintah dari Allah. Kalau dibahas dalam kitab usul fikih, al-aslu fil amri al-wujub. Asal kata perintah adalah wajib, ya. Asal kata perintah wajib. Namun dengan keadaan ilat dan masalah-masalah tertentu, hukum wajib tadi bisa berpindah menjadi sunnah. Maka di sini hukumnya sunnah yang dikuatkan dengan hadis Rasul, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, falaysa minni, bukan golongan dariku. Berarti hukumnya sunnah. Sunnah itu liman yahtaju ilaih, bagi orang yang membutuhkan pernikahan. Sehingga kalau di kitab fikih yang lain, ini tergantung situasi dan kondisi, atau di kitab khusus pernikahan tergantung. Bagi yang membutuhkan, apalagi kalau umpama seorang laki-laki atau seorang perempuan sangat membutuhkan pernikahan, dia tidak sanggup menahan syahwat, sehingga kalau ditahan syahwat akibatnya akan melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang dilarang oleh agama. Laki-laki membutuhkan pasangan, baik bujangan maupun duda, membutuhkan penyaluran hasrat, ikhrajul ma' yadur ihtibasuhu, untuk mengeluarkan air yang akan madarat kalau ditahan-tahan, yaitu air sperma, sudah tidak tahan, dan biaya sudah ada untuk mas kawin dan lain sebagainya, tidak bisa menahan syahwat. Kalau tidak dikeluarkan, maka itu menjadi hukumnya wajib. Karena kalau tidak menikah, ya nanti ujung-ujungnya di kamar mandi, gitu ya. Ujung-ujungnya di kamar mandi atau di kamar sendiri, melakukan hal-hal tercela, ya, perbuatan-perbuatan yang hukumnya zina, meskipun zinahnya sendiri, ya, zinahnya sendiri. Karena sendiri pun bisa zina, ya. Al-istimna biyadihi, ya, mengambil kenikmatan dengan tangannya sendiri, itu hukumnya zina, zinah tangan, ya. Zinah tangan. Ya, kalau bujangan atau kalau duda, ya, tidak kuat, maka harus cepat-cepat nikah. Berarti hukum pernikahannya wajib. Karena kalau tidak nikah, dia akan melakukan dosa mungkin seminggu sekali, atau sesuai kebutuhan tadi 3 hari sekali dia akan melakukan hal-hal tercela tadi. Karena kalau mimpi terus, jarang kalau mimpi, ya. Wajib. Tapi kalau umpama seperti di sini membutuhkan pernikahan tapi masih bisa menahan syahwat, ya, dengan puasa, ya. Kalau memang belum mampu untuk biaya nikah, mah ingin calon udah ada, cuma untuk modal ngebesa nama hajatan belum ada, ya. Maka fa'alaihi bisawm, berpuasa. Dengan berpuasa menahan syahwat, sehingga syahwat tidak terlalu berontak kalau berpuasa.
penahan syahwat. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Faman lam yastati fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang sudah ada bekal untuk menikah, ada biaya untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya menikah kalau udah usia mumpuni. Kalau tidak kuat, belum mampu, belum ada biaya, fa'alaihi bisawm, maka silahkan berpuasa ya. Silahkan berpuasa untuk menahan. Kalau santri mungkin berpuasa untuk menahan syahwat, tapi Allah alam kalau bukan santri mungkin cari cara-cara yang lain ya, walaupun gak punya istri. Wallahu alam bishawab kalau itu. Jadi hukum pernikahan adalah sunnah. Gambaran normalnya ya. Dan wa yajuzu lil huri ayajma'a baina arba'i harair. Lelaki pasti membutuhkan syahwat kepada perempuan, dan perempuan ini kan ada halangan-halangannya, ada haidnya, ada nipasnya dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki yang normal, yang di bawah atau usia 20-30 tahun kan membutuhkan hubungan hasratiyah tadi, hubungan seksual mungkin ya seminggu sekali lah paling kuat nahan kalau yang masih muda-muda ya, masih muda-muda seminggu sekali, setelah seminggu ini harus disalurkan. Sedangkan kalau istri sampai haid seminggu, bahkan ada yang haidnya 15 hari, kemana harus menyalurkannya? Sehingga atau umpama istri lagi sakit sedangkan kita sehat, hasrat kita ingin kemana, masa istri sakit masih digarap juga, kasihan kan? Maka di sini diperbolehkan fangkiu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Anjuran perintah dari Allah, mathna, silahkan menikah, boleh dua untuk laki-laki yang merdeka. Kita semua merdeka di sini. Dua juga kurang, ternyata dua-duanya haid. Dua-duanya haid. Oh, maka nambah lagi. Wa thulatha, boleh 3 ya. Boleh 3. Oh, yang ketiganya juga lagi sakit, kasihan kalau dinaikin, kita butuh hasrat, silahkan 4. Waruba ya. Silahkan 4 ya. Kalau memang mampu ya, kalau mampu silahkan 4 tuh. Wa yajuzu lil hurri ayajma baina arba'i harair, dan boleh untuk laki-laki yang merdeka mengumpulkan, mempoligami ya 4 istri yang merdeka, boleh asalkan mampu tadi. Tapi kalau tidak mampu ya, tidak mampu untuk berbuat adil, fawahidah, cukup 1 saja. Mampu itu bukan mampu sekedar finansial, Pak. Kalau mampu finansial, orang kaya pasti mampu semua. Mampu membiayai ya, membiayai resiko dapur dan sebagainya. Mampu di sini bukan sebagai mampu tadi biaya, tapi mampu adil ya. Mampu adil karena pasti ketika seseorang mempunyai 2, jangan banyak dulu ya, jangan 4, 2 aja, pasti ada konflik di situ. Entah istri muda yang cemberut, entah istri tua yang ngomel-ngomel dan sebagainya. Maka bagaimana sikap kita sebagai suami? Jangankan istri-istri kita, bahkan dalam hikayat istri Rasulullah pun, Siti Aisyah radhiyallahu an pernah cemburu mungkin terhadap istri yang lain. Ketika istri yang lain memberikan makanan kepada Rasulullah, ya mungkin rasa cemburu tadi, ya makanan itu dilempar oleh Siti Aisyah ya. Dilempar oleh Siti Aisyah di hadapan para sahabat, mungkin cemburu ya. Kata Rasulullah, ibumu lagi cemburu. Rasulullah bersikap bijaksana. Bagaimana kalau kita marah-marah, kamu atuh kalau depan rumah saya ini kan ustad, masa depan jamaah diomelin, nah gitu kan kalau kita mungkin. Makanya belum tentu para ustadz pun mampu, para kiai pun mampu tadi berbuat adil dalam setiap kondisi dan situasi tadi. Tapi kalau merasa mampu dalam situasi dan kondisi dan mampu adil, silahkan. Di hadapan istri yang tua, di hadapan istri yang muda. Ya kalau mampu, cuma wallahu alam Pak, kalau mampu.
Kadang-kadang kan banyak yang punya istri 2 tapi sembunyi-sembunyi, ya, 1 hari dia yang muda, 6 hari dia yang tua karena takut ketahuan. Nah, itu kan udah tidak adil, ya. Udah tidak adil. Kecuali kalau ridho, kalau ada ikrar ridho, saya mah nggak apa-apa, jatah saya yang 4 hari, yang 3 hari kesana aja, yang 2 hari nggak apa-apa, saya mau siang aja nggak apa-apa, ya. Itu berarti ada ridho. Tapi ada unsur tadi, ada unsur berarti pendoliman. Meskipun ridho dalam hati kecilnya, ridho tidak istri yang muda. Nah, gitu. Dalam hati kecilnya, mungkin dalam hati kecilnya berharap dia juga sama haknya dengan istri tua, sama bagiannya dengan istri tua, sama jatahnya dengan istri tua, ya. Bahkan mungkin banyak keinginan-keinginan yang lain. Saya kan yang lebih muda, saya yang lebih cantik, harusnya saya yang lebih banyak jatahnya. Mungkin seperti itu. Makanya sulit untuk bisa adil. Nanti depan ada bahasan lagi, ya. Bahasan tentang poligami lagi di bahasan. Ini untuk bahasan awal. Kalau untuk abid walil abdi ayajma bainal isnaini. Kalau abid atau budak hamba saya hanya boleh menikah dengan 2 perempuan. Wala yankihul hurru ala amata illa bisyartaini. Tidak boleh menikah laki-laki merdeka terhadap amat perempuan budak, ya, kecuali dengan 2 syarat. Tidak adanya mas kawin untuk wanita merdeka, atau dia khawatirkan zina, ya. Kalau khawatir zina itu pun boleh amat. Kalau sekarang nggak ada amat, semuanya merdeka kalau sekarang. Ya, karena masa perbudakan sudah dihapuskan. Karena menyangkut pernikahan, maka di sini oleh Ki Musannif pengarang kitab ini disinggung tentang hukum melihatnya laki-laki terhadap perempuan, memandangnya laki-laki terhadap perempuan. Wa nadrul rajuli lil mar'ati ala sab'ati adrubin. Laki-laki memandang perempuan terbagi 7 bagian, 7 hukum, 7 masalah, ya. Laki-laki mandang kepada perempuan. Yang pertama, ahaduha nadru ila ajnabiyya li ghairi hajatin. Seorang laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, ya, tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan ini hukumnya pagoiru jaizin, hukumnya tidak boleh. Maka ketika hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Kita melihat kepada istri orang lain, dipelong aja, ih cakep banget ya, untung banget itu Pak Anu, istrinya jangan cantik. Nah, itu termasuk. Pagoiru jaizin, tidak boleh kita memandang istri orang lain atau anak gadis orang lain cantik diliatin, ya. Itu tidak boleh, pagoiru jaizin, tidak boleh. Yang kedua, wa nadruhu ila jauzatihi wa amatihi. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya. Nah, ini muhrim berarti, ya. Bukan mahram. Muhrimnya kepada istrinya atau amatnya. Amat tadi sudah dibahas, tidak ada. Fayajuzu ayangduru ila ma'adal farji minhuma. Boleh melihat seluruh bagian tubuh dari istri, ya. Kecuali yang tidak boleh itu bagian kemaluan. Jadi kalau bagian yang lain itu boleh, ya, boleh, ya. Silahkan wajahnya dan bagian-bagian yang lain. Tapi kalau bagian kemaluan itu tidak boleh. Kata tidak boleh kalau menurut hukum di sini, ya, adalah haram. Namun tuh payahrumu nadruhu, kalau menurut Syekh Abi Syuja, ya, adalah haram. Walakin atau hadal wajud dhaifun, namun yang menghukumi haram adalah dhaif, lemah. Wal asahu, dan qaul yang paling sahih, jawazun nadri ilaihi, boleh melihat, ya, terhadap kemaluan istri kita sendiri, namun hukumnya walakin ma'al karohah, makruh, Pak. Jadi liatin juga tuh, apa gunanya, nggak diliatin juga gak bakalan nyasar kok, nah gitu. Diliatin juga bukan malahan makin baik, malahan ada akibat.
Pandangan kita akan cepat buram kalau kita sering lihat. Ya, sering lihat, mudah buram atau mudah mins. Ya, nanti cepat pakai kacamata gitu. Kalau sering melihat kemaluan istri. Jangan dilihat, gak dilihat juga, kalau dibutuhkan lah tetaplah gak bakalan nyasar gitu kan. Gak bakalan nyasar, udah tahu sendiri tempatnya. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, beliau mendapat tadi gelar karamahullah wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, ya. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah seorang yang tidak pernah melihat kemaluan istri. Enggak. Gimana kalau pakai? Enggak dilihat juga udah tempatnya tahu gitu. Dan juga kemaluan sendiri. Boleh saja seseorang, ulama sekarang banyak yang tidak melihat kemaluan wanita. Ya, para ulama-ulama, para sufiyun tidak melihat, tapi belum tentu dia tidak melihat kemaluan sendiri ketika kecil. Ya mungkin ketika pipis dilihatin. Ya. Itu kan melihat. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangankan kemaluan orang lain, dia kemaluan sendiri aja belum pernah melihat, Pak. Gak tahu gedenya, gak tahu apanya gitu. Gak dilihat. Punya sendiri aja nggak dilihat, apalagi punya orang lain. Makanya mendapat gelar laqab, ya, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya tadi. Itu yang kedua, boleh ya. Cuma tadi kalau bagian-bagian terlarangnya, bagian kemaluan itu usahakan jangan dilihatin terus, atau jangan dilihat karena hukumnya makruh. Ya, makruh. Tak, kalau hukum boleh, ya. Boleh. Namun makruh. Bisa, kalau kata makruh itu ada efek samping lah kalau bahasa kita. Efek sampingnya bisa mengakibatkan tadi mungkin pandangan nanti kurang awas atau kurang terang. Yang ketiga, hukum laki-laki melihat dawati maharamihi, mahramnya atau amatnya yang sudah dinikahkan kepada abid, ya, kepada abid orang lain. Kita bahas yang mahram, ya, karena amat yang sudah dinikahkan tadi, amat itu sudah tidak ada. Kepada maharamihi, maharami itu mahram kita. Nanti di depan ada bahasan, ya. Di depan ada bahasan mahram itu ada 14. Jadi boleh melihat terhadap mahram sampai mana? Fi ma ada ma baina surati wa rukbah. Kalau terhadap wanita yang mahram, ya, bukan istri ini, mahram. Ini boleh melihat seluruh tubuh kecuali bagian dari pusar ke lutut. Itu kalau hukum asli, ya. Hukum aslinya. Tapi kalau sekarang ya jangan. Kakak melihat adiknya, ya, cuma pakai handuk di bawah dada, kan gak layak kalau sekarang. Ya. Kakaknya usia 20 tahun, adiknya usia 18 tahun. Memang boleh melihat bagian dada, tapi kalau zaman sekarang kan bisa menimbulkan yang lain-lain. Kalau hukum asli, ya hukumnya itu boleh. Karena tadi itu termasuk bukan aurat. Kalau mahram itu bima ada ma baina surati wa rukbah. Selain bagian pusar ke lutut, berarti dada masih boleh dilihat. Namun kalau untuk saat ini kan sudah beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin kakak dan adik ketika melihat itu tidak ada getaran karena darahnya ya masih satu darah bahasanya. Tapi zaman sekarang jangankan adik kakak, banyak yang bapaknya juga menggauli anaknya tadi. Ya. Karena zamannya udah zaman hancur. Maka meskipun di sini hukumnya boleh dan tidak diharamkan, tapi ya enggak gitu-gitu juga kalau zaman sekarang, diusahakan lah. Ya. Usahakan meskipun boleh di kamar dan sebagainya karena masih mahram, tapi kalau sekarang tetap dijaga batasan-batasan karena ternyata banyak kejadian-kejadian saudara dengan saudaranya, ayah dengan anaknya, ya, dan lain sebagainya, bapak tiri dengan anak tirinya, karena zaman sekarang udah zaman hancur. Meskipun boleh kalau hukum asal, ya, tidak haram. Yang keempat, hukum melihat laki-laki terhadap perempuan adalah li ajli nikah. Kalau mau nikah, fayajuzu ilal wajhi wal kafaini, kita hendak melamar perempuan mau dijadikan istri, ya, maka boleh melihat calon istri kita, ya, dalam ketentuannya.
Kalau sekarang kan calon istri udah tahu semuanya ya. Ilal wajhi wal kafaini, boleh melihat wajah dan telapak tangan ya. Telapak tangan. Min hadzahiran wa batinan. Ya, luar dalam ininya balikin ya. Telapak tangan saja. Karena dalam ilmu mungkin prediksi atau perkiraan tadi ada kitabnya, satu kitab yang menjelaskan, oh tangan perempuan ini kasar, oh dia berarti pekerja keras, karena tangannya aja kasar kelihatannya, nah gitu. Dari garis-garisnya, oh garisnya ini lengkung ke sini, oh dia sifatnya seperti ini, dan dia kayaknya rezekinya banyak, nah, itu. Atau umpama karakternya seperti ini, pembaca karakter kan ada, pembaca karakter tangan. Oh garis ininya ternyata ke sini, oh ini perempuannya pemarah, nah, ya perempuannya pemarah. Oh ternyata walaupun pemarah dia ini cepat reda, marahnya cuma sesaat, 5 menit kemudian dia udah damai lagi. Nah, ini kelihatan Pak, dari kasar ininya. Wajah, gambaran wajah kan beda. Alis yang mengkurut kayak gitu, oh itu orangnya sinis ya, orangnya sinis, iri hati. Nah, itu bibirnya itu seperti, oh itu bawel, itu bisa ketahuan Pak. Bibirnya seperti itu, oh itu karakter perempuan yang bawel. Coba lihatin aja kalau ngobrol, kalau ngomong pasti dia cerewet. Nah, itu bisa ya, ada suatu bahasan ya, suatu keterangan yang menjelaskan tadi gambaran-gambaran dari wajah dan telapak tangan. Karena tadi hanya boleh melihat tangan dan wajah. Oh gak mau ini mah cerewet orangnya, gak jadi nikahnya gitu. Itu boleh Pak, boleh setelah melihat tadi. Mau dilanjutkan apa enggak, ketika oh ini tangannya aja pada buduk-buduk semua, yang lain juga pasti buduk, gak mau nah itu kan gambarannya tadi dari tangan ya, dari tangannya aja buduk-budukan, oh berarti yang lain juga pada buduk, kesrek dan lain sebagainya. Itu ketahuan Pak. Ketahuan. Boleh tuh ya, hanya telapak tangan dan wajah. Yang kelima, an-nadru lil mudawamah. Seorang laki-laki melihat perempuan tujuannya untuk mengobati, maka diperbolehkan ilal maudhi'il lati yahtaju ilaiha, diperbolehkan melihat tempat yang dibutuhkan untuk mengobati. Kalau ya bisulnya di pantat, dokternya laki-laki, ya boleh melihat pantatnya karena butuhnya mau mengobati bisul tadi. Dokter kandungan, USG, mau melihat perut, ya tadi kan aurat perut, tapi membutuhkan tadi melihat perut, ya berarti diperbolehkan dokter tadi. Ya dukun mengobati kakinya untuk apa? Ngobatin keseleo, ya tadi ngurut megang, ya boleh melihat. Tujuannya untuk mengobati, ya. Hanya yang dibutuhkan saja. Kalau dibutuhkannya kaki, ya gak usah lihat perut gitu. Kalau yang dibutuhkannya hanya punggung, ya jangan lihat bagian depan punggung, nah gitu ya. Jadi yang dibutuhkannya saja itu boleh ya. Dan yang ketujuh, an-nadru ilal amati ingdab tibaiha fayajuz ilal mawadilati yahtaju ila taqlibiha. Ini kalau mau membeli hamba sahaya, amat ya, mau membeli amat ya dibolak-balik ya. Ini depannya, belakangnya, ya jangan dibuka dulu. Ya, oh ini tangannya, oh pekerja keras nih, cocok nih kalau umpama dijadikan pembantu, jadikan amat kita. Namun yang ketujuh ini kan tadi sebagaimana dibahas di awal, tidak ada amat perbudakan masa sekarang. Nah itu di bagian nadru. Yang selanjutnya masih di hukum pernikahan, wala yasihu aqdun nikah ila biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali. Ingat Pak, wali. Wali. Wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil, dua saksi laki-laki yang adil. Jadi kalau umpama nikahin, ya cari saksi itu yang adil. Adil itu apa? Pemimpin? Bukan. Maksud adil itu orang yang tidak terlihat berbuat maksiat. Itu adil itu. Ya mentang-mentang adil itu pemimpin, ya yang jadi aparat, yang jadi saksi lurah, yang jadi saksi RT, yang jadi saksi RW. Lihat dulu lurahnya korupsi enggak, lurahnya suka nyawer enggak, lurahnya suka
naik ke panggung enggak gitu. RT-nya suka maksiat enggak, RT-nya suka ke masjid enggak gitu. Kalau RT-nya suka maksiat ya tidak layak untuk menjadi saksi. Itu namanya fasik ya, fasik. Bahasanya di sini walayasihu berarti kalau umpama tidak cukup syarat tadi dikhawatirkan tidak sah. Ya, tidak sah kalau umpama yang menjadi saksinya itu yang fasik, karena kalau yang fasik itu bisa berbuat bohong, tidak sah, dia bilang sah gitu ya. Kalau namanya tukang bohong, namanya orang fasik yang berdosa kan tidak diraksa atau tidak dijaga, sah aja, yang padahal kan tidak sah pernikahan. Masya Allah Pak. Kadang-kadang kan orang menikah dengan alasan-alasan tertentu, yang penting sah, yang penting sah. Akhirnya dengan segala cara, banyak yang ngakalin hamil banyak jadi korban. Ini bapaknya, iya bapaknya, padahal bapaknya bapak tiri, nah gitu kan, bukan bapak asli. Bapaknya bapak tiri, udah terjadi pernikahan di demo oleh masyarakat, itu kan bukan bapak aslinya, ya, itu kan hanya bapak angkat, dia jadi wali, waduh, ya, kan nggak tahu kalau di KK kan udah binnya itu, nah gitu. Kalau KUA, ya, KUA dia verifikasi data dan desa kan binnya udah itu. Contoh Sarwiti bin Ahmad, ya, di KTP ya sama, di ini udah sama. Pernikahan oh sama, di anaknya ya pernikahan. Ternyata bukan anak Pak Ahmad. Pak Ahmad itu adalah bapak angkatnya. Ternyata ibunya ketika anaknya masih kecil menikah lagi, aslinya bukan Pak Ahmad, Pak Bakar atau Pak Umar, ya itu. Bapak aslinya Pak Umar tapi di kakak itu Pak Ahmad, ya. Sehingga jadi wali adalah Pak Ahmad. Nah, itu kan tidak sah. Ya, tidak sah karena itu hanya bapak angkat atau bapak tiri, ya, bukan bapak angkat. Atau bapak angkat, anaknya itu mungkin yatim piatu diangkat menjadi anak, masukkan ke kakak, ya, ketika menikah bapaknya ini yang menjadi wali, itu kan tidak sah. Pernah kejadian, ya, banyak yang seperti itu. Setelah ini dulu jadi walinya siapa? Walinya itu Pak Anu, itu siapa? Itu bosnya. Wah, walinya bosnya sendiri, gak ada urusannya gitu kan. Bosnya itu harus diulang pernikahannya. Berarti pernikahan yang selama 10 tahun itu kan tidak sah. Karena tidak sah berarti itu zina kan, 10 tahun pernikahannya zina. Ya, anak-anaknya berarti hati-hati, anak yang keluar udah punya anak berapa? 3. Waduh, 3-tiganya berarti bapak juga bisa jadi wali. Karena pernikahannya kan tidak sah. Berarti bapak tidak boleh jadi wali dari anak bapak sendiri. Karena pernikahan yang dulu tidak sah. Itu yang dikhawatirkan kalau pernikahan asal-asalan. Makanya kalau umpama walaupun darurat, walaupun apa, tetap ya nanya ke ustadz. Di tempat juga kan ada ustadz Dodo, ustadz Mahfud, ustadz Hadrudin. Ini kejadian seperti ini bagaimana? Ini kejadian udah kadung nih anak saya, udah hamil duluan. Nah, seperti itu. Bagaimana nih pernikahannya? Itu kan ada solusi. Dan ada ketentuannya, pernikahan tetap terlaksana, namun hati-hati nanti ketika anak lahir, maka anak ini pada dasarnya bukan anak dari bapaknya. Nah, bukan anak dari bapaknya. Nanti suatu saat ketika dewasa, kalau anak ini yang lahir perempuan, maka yang nikahin, yang jadi walinya jangan bapak ini. Walinya siapa? Walinya adalah wali hakim, petugas dari KUA. Dalam sekarang mungkin yang paling ini kepala KUA, wali hakim. Itu kejadian-kejadiannya. Ini saksi yang adil, wali, ya, wali yang adil juga, saksi yang adil, wali yang adil. Dan makanya kalau umpama banyak yang tercatat mas silahkan. Kalau yang tanya ini saksi dari perempuan siapa? Oh Pak ini, Pak RT, nggak apa-apa. Ini saksi ini dari Pak Lurah, gak apa-apa. Namun yang hadir kan ada ustadz juga. Anggap saja yang hadir tadi yang menjadi saksi, namun tidak tercatat di KUA, tapi menjadi saksi dalam pernikahan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi saksinya cuma 2 orang. Itu yang dikhawatirkan tadi. Udah 2 orang aja ustadz gak dikasih tahu, ya, tokoh orang baik, tokoh masyarakat itu kan termasuk orang adil, itu tokoh masyarakat yang tidak terlihat sering maksiat atau maksiatnya tidak kelihatan sama orang gitu kan. Ketua DKM, Pak ini mah nggak nyawer, nah gitu kan, nggak nyawer, nah, itu jadi saksi walaupun bukan ustadz tapi tadi adil.
Wa yaftaqirul wali wasyahidani ila sitati syara'id. Wali dan dua saksi membutuhkan 6 syarat. Berarti ada 6 syarat tambahan yang harus terpenuhi selain adil tadi. 1, al-islamu Islam. Berarti yang menjadi saksi, yang menjadi wali harus orang Islam. Pernah kejadian mu'alaf, ya. Mu'alaf dia masuk Islam, nikah dengan orang kita, orang perempuan Islam. Ini saksinya mana ketika ditanya? Oh, saksinya ini. Saksinya ini. Tanya, Pak, ini kayaknya mukanya muka China gitu kan. Bapak, maaf, agamanya? Oh, saya masih Kristen. Nggak bisa jadi saksi ya gitu kan. Untung ditanya dulu. Makanya kalau umpama KUA, ya kan mana datanya KTP. Ketika dibaca ada tanda agama kan di situ Islam atau Kristen. Oh, berarti ini Islam, boleh. Oh, ternyata ini namanya aja, nama ketika ditanya saksinya siapa? Oh, nama itulah ya centong kaleng itu kayak gitu ya, susah gitu namanya. Makanya kan ini agamanya. Oh, agama enggak bisa jadi saksi, maaf Pak, yang lain ganti. Itu pernah seperti itu. Karena orang lain tidak tahu yang menjadi saksi ini abangnya. Ini abangnya yang jadi saksi. Padahal abangnya itu kan beda agama. Ya. Dia udah masuk Islam, adiknya karena mau nikah, abangnya mau jadi saksi nggak bisa. Itu saksi hanya melihat saja, tapi yang saksi ininya ya tadi harus dihadirkan orang-orang soleh. Ya 2 lah minimal tadi, orang soleh, ustadznya, ya. Ustadznya makanya perlu, jangan sampai tadi tokoh masyarakat nggak dikasih tahu gitu. Karena tadi untuk pengesahan dibutuhkan orang adil tadi. Orang adil itu yang tidak terlihat maksiat secara langsung di depan, meskipun kenyataannya dia suka nyawer di Cianjur, ya kan nggak kelihatan di Pasir Anduk mah gitu kan. Ya suka nyawer di Cikarang, kan yang di Pasir Anduk mah masyarakat nggak lihat ya. Ustadz tadi suka nyawer, itu intinya, itu namanya adil mastur ya. Dalam pandangan masyarakat tidak terlihat maksiat. Boleh adil mastur mah. Ya. Tapi kalau yang terang-terangan di kampung sendiri dia berbuat maksiat, main itu tidak boleh. Yang kedua balig. Berarti yang menjadi wali, saksi harus balig. Wajib sholat 15 tahun lah. Ya, atau umpama sekarang sudah balig usia SMP kelas 3, itu kan udah boleh SMP kelas 3. Karena rata-rata SMP kelas 3 udah balig, udah mimpi basah. Boleh menjadi wali. Tapi kalau umpama tidak balik, kembali lagi berarti ke wali hakim. Kalau tidak ada wali sama sekali. Wal aklu, berakal. Yang menjadi wali dan saksi harus orang yang berakal, bukan orang stres. Wal huriyatu, merdeka. Wa dzukuratu, laki-laki. Wal adalatu, adlil, ya, itu adil. Ila anna la yabtaqirun nikah dhimiyah ila islamil wali wala nikahil amah ila adalati syahid. Kecuali kalau nikahnya dhimiyah, ya, tidak butuh Islamnya wali. Atau nikahnya amat tidak butuh adilnya tuan. Wa alal walayah, yang paling utama dalam hak menjadi wali, ya, susunan wali nih Pak, susunan wali. Makanya jangan asal-asal ini jadi walinya ini aja. Ini ada susunannya. Yang paling utama siapa dulu? Wa alal walayah al-abu, bapak, ayah. Ini wali mujbir, ya. Wali mujbir, ayah. Kalau selama ayahnya masih ada, itu juga bisa diganti dengan yang lain. Tetap walinya ayahnya. Jauh, ya kan jauh juga sekarang ada telepon. Ya, tapi kalau umpama ayahnya ada, terus yang nikahin kakaknya, itu hati-hati. Bisa tidak sah atau tidak sah pernikahan, ya, diganti dengan kakaknya. Kalau ada bapaknya, selama ada bapaknya, maka harus bapaknya. Ini di KUA juga banyak permasalahan, Pak. Ini bapak saya kan dari dulu nggak ngurusin, gitu. Jadi semenjak kecil ayahnya bertengkar dengan ibunya, sehingga cerai dengan ibunya. Bapaknya nggak ngurusin. 20 tahun kemudian anaknya mau nikah, bapaknya nggak dikasih tahu. Ya, bapak aslinya, bapak kandungnya nggak dikasih tahu. Ini ada kan yang jadi wali siapa? Adik saya yang usianya
20 tahun gitu. Saya dari kecil ditinggalin dari usia 5 tahun, bapak enggak ngebiayain. Tetap walaupun seperti itu, wali itu bapaknya. KUA enggak bakalan berani selama ada ayahnya, ya. Terus yang menjadi saksi itu adiknya, ya, adiknya itu tidak boleh, Pak. Harus ayahnya. Ya. Ayahnya emang gak mau nikahin, bukan gak mau nikahin, gak dikasih tahu, itu mah coba dulu, ya. Kalau umpama ayahnya gak mau nikahin, apa sih alasannya ayah gak mau nikahin? Oh, alasannya jarak jauh. Ya kalau jarak jauh kan bisa mewakilkan. Intinya dia berarti memberi izin. Ya mewakilkan berarti taukil. Bapaknya gak usah hadir, gak apa-apa. Kalau umpama bapaknya sekarang ada di Sumatera, ya udah telepon, bikin surat taukil wali bahwa saya yang bernama titik-titik ayahanda dari titik-titik, ya, mengkuasakan kepada pihak KUA, ya, dari Kecamatan Sarangbaru untuk menjadi wakil saya, tolong nikahkan putri saya. Itu boleh, berarti itu taukil bil kitabah, ya, mewakilkan secara tertulis. Apalagi kalau umpama nanti ketika acaranya video call, ya, video call melihat, nah, itu kan lebih utama, ya, lebih utama setelah taukil bil kitabah. Tapi kalau umpama nggak dikasih tahu, itu kan bisa tidak sah, Pak. Ayah sendiri nggak dikasih tahu, itu pernikahannya tidak sah, karena yang menjadi wali harus ayahnya. Selama ada ayahnya, tidak bisa hak kewalian itu pindah ke adiknya selama masih hidup ayahnya. Kecuali tadi menjadi wakil, kata ayahnya, saya masih sibuk nggak bisa nikahin, ya udah nikahin aja sama adek kamu jadi wali. Ya, itu boleh, berarti adeknya sebagai wakil, ya. Adanya bukan sebagai wali asli, tapi sebagai wakil dari bapaknya, ya. Wakil dari bapaknya. Atau sama pamannya, udah nikahin aja sama kamu, saya masih sibuk, ya kata bapaknya. Akhirnya pamannya yang nikahin, maka pamannya sebagai wakil. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Kalau selama ada ayah, tidak bisa pergantian hak wali itu kepada adik, kakak, dan saudara-saudara yang lain. Harus ayahnya dengan segala cara. Ayahnya gak mau nikahin, ya berarti nanti kalau umpama gawa ini ayah wali adol itu, ya, digugat ke pengadilan. Jadi pengadilan yang menikahkan, bukan KUA, harus gugat dulu. Bapaknya gak mau nikahin nih, ya sebut kawin lari itu, mungkin bapaknya gak setuju, gak mau nikahin, anaknya mau nikahin, ya itu tetap itu pengadilan nanti yang memutuskan, ke pengadilan. Enggak ke KUA, ini udah nikahin aja lah, bapaknya gak mau nikahin, ini udah demen banget nih bapaknya gak mau nikahin, ya gak mau jadi wali. Nah, itu nggak bisa langsung, ya, walaupun bapaknya tetap harus ditarik ke pengadilan. Nanti keputusan dari pengadilan, mungkin yang akan menikahkan secara langsung pengadilan agama tadi. Itu bapak. Kalau bapak sudah wafat, bapak sudah meninggal, ya, kalau ada kakeknya tadi, sumal jadu, ya, abul abi, kakeknya, bapaknya nggak ada, kakeknya masih ada, ya, berarti kakeknya boleh. Kakeknya dulu, ya. Sumal wala al abu sumal jaddu tuh kakeknya. Kalau masih ada kakeknya, jangan kakeknya dulu, ya. Kakeknya abul abi. Kalau ada buyutnya dulu. Baru kalau kakeknya sudah meninggal, gak ada nih bapaknya, kakeknya sudah meninggal, sumal akhulil abi, saudara seayah, wal umi seibu, saudara kandung seayah seibu. Saudara kandung saya seibu itu yang menjadi wali. Berarti akhun syakik, saudara kandung saya seibu. Kalau nggak ada yang saudara saya seibu, sumal akhu lil abi, saudara seayah unggul, seayah saja. Karena ada mungkin ayahnya punya anak dua, ya laki-laki dan perempuan. Setelah itu cerai, nikah lagi dengan perempuan yang lain, punya anak lagi, ya, berarti ini saudara tadi, saudara seayah itu, saudara seayah. Ya, kalau itu masa ayah seibu. Kalau yang seayah, ya, yang seayah itu tadi beda ibu lah, beda ibu. Berarti yang ini, ya tadi yang poligami lah itu, punya istri dua, ya kan ayahnya satu, istrinya dua, yang satu dari anak istri yang muda, yang satu laki-laki dari istri yang tua. Nah, itu kan satu ayah beda ibu, nah, itu boleh. Ya. Seayah, ya beda ibu. Intinya saudara tadi saya.
Kan ada ini saudaranya, saudara apa seibu. Nah, itu kalau saudara seibu tidak boleh. Kemarin ada yang datang ke KUA. Ini pamannya. Ini paman dari mana? Ini adanya ibu saya. Wah, nggak bisa gitu. Ya, saudara, berarti saudara dari ibu, paman itu ya. Itu nggak bisa kalau dari ibu, jalur ibu. Kalau yang tidak tahu kan anggapnya paman sama pamannya, tapi kan beda jalurnya. Sumal akhulil abi, summa ibnul akhi. Setelah tidak ada saudara, lalu anak saudara yang seayah seibu. Ya. Contoh, perempuan ini punya abang, ya, satu ibu satu bapak abangnya, tapi abangnya udah meninggal. Abangnya punya anak nih, ya laki-laki, usianya udah balik, udah 20 tahun, maka itu boleh. Berarti ponakan kalau bahasa kita ya, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu. Nah, itu. Sumal ibnul akhi lil abi, kalau tidak ada saudara, anak saudara laki-laki yang seayah saja tadi ya, yang seayah saja, anak tiri, tadi bapaknya poligami, satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki, yang laki-laki juga saudaranya udah meninggal, namun yang laki-laki yang meninggal punya anak laki-laki, itu ponakan laki-laki yang seayah, itu boleh ya. Sumal amu, lalu kalau tidak ada paman itu adiknya bapak atau kakaknya bapak yang seayah seibu. Kalau tidak ada juga summa ibnuhu, ya, anaknya paman, ya, berarti sepupu, boleh tuh sepupu, anaknya paman dari ayah, ya, ayah punya kakak laki-laki tapi udah meninggal kakaknya, kakaknya punya anak laki-laki, nah, itu berarti boleh ya, sepupu pengantin ya, sepupu pengantin itu boleh menjadi wali sepupunya. Ala hada tartib, sesuai dengan susunan tadi ya, susunan tadi ya, kalau masih ada ini dulu, tidak boleh yang lain melengkapi, ini susunan ala hada tartib. Pain adimat ala asobat palon walal mu'tik, ya, kalau tidak ada yang tadi maka yang memerdekakan. Sumal hakim, lalu kalau tidak ada yang tadi semuanya tidak ada, wali hakim ya. Jadi wali hakim kalau umpama seseorang yang tidak ada ya, punya anaknya cuma 2 perempuan, terus ibunya juga, bapaknya juga, dia anak laki-laki satu-satunya, nah, adik-adiknya perempuan nggak ada, kakeknya udah meninggal, nah, berarti kan udah patroh tuh, udah putus, nggak ada ya, maka itu wali hakim. Wali hakim, si pengantin mengangkat kepada hakim ya, kalau ini qadhi itu penghulu atau KUA, berarti Bapak Kepala KUA yang saya hormati, saya mengangkat Bapak sebagai wali saya, tolong nikahkan saya. Itu mengangkat dulu wali hakim, baru nanti wali menikahkan si perempuan. La yajuzu ayasroha bi khutbatin mu'tadah. Lalu selanjutnya di sini ada tambahan bahasan, tidak boleh melamar perempuan masih dalam iddah secara terang-terangan. Perempuan masih iddah baru dicerai 2 minggu sama suaminya, udah diajakin nikah, itu baru meninggal suaminya 2 minggu, udah ujug-ujug dilamar. Bu, ini suaminya kan udah meninggal nih, udah 2 minggu atau baru 40 hari lah, 40 hari ya, nanti kalau udah selesai idah ya nikah yuk, nah gitu. Jangan secara terang-terangan, tapi wa yajuzu ayyaradu alaha wa in badan qadaiha, tapi boleh melamar secara sindir sampir, bahasa sindir sampir. Ini nanti kalau umpama udah lama kesepian ya, boleh dong, gitu kan. Iya, nggak apa-apa, itu kan sindir sampir, jadi tidak secara langsung neng nikah tuh, seperti itu tidak ya, bagi wanita yang masih dalam iddah. Nanti di depan ada bahasan tentang iddah ya, beda-beda, tidak bisa disamaratakan iddah perempuan, beda-beda ya. Yang ditinggal mati itu berapa hari, yang perempuan tua berapa hari, yang masih haid berapa hari, yang sedang hamil itu berapa hari, itu beda-beda, nanti di depan ada bahasan khusus. Wanisa ala dorba, ini perempuan terbagi 2,
Siyabun wa abkar. Kalau di sini perempuan terbagi dua, satu adalah janda, yang kedua adalah perawan. Karena dalam pernikahan kan. Fal bikru ya juzulil abi wal jadi ijbaruha. Kalau perawan boleh bagi ayah atau kakek tadi yang menjadi wali ijbaruha, memaksa anak untuk nikah, ala nikah, dijodohin. Itu boleh, hak orang tua. Ya, dijodohin aja udah. Itu hak, dipaksa dalam arti mau gak mau anaknya udah nikah dengan pilihan ayah, itu boleh. Cuma zaman sekarang daripada kabur mempermalukan orang tua, yang gak boleh juga kalau umpama hukum adat ya. Karena banyak kejadian dijodohin, awalnya mau pesta hajatan, malamnya berantem sama suaminya, ya kan? Tadi bawaan-bawaan hajatan yang sehari semalam, 2 hari malam, anaknya baru seminggu udah bercerai. Itu mungkin zaman sekarang ya, akibat tidak suka dijodohin sama orang tuanya. Padahal boleh menurut hukum. Jadi anaknya lagi main, anaknya lagi apa, ya udah nikahin aja. Ustaz, mau gak jadi menantu? Tuh, anak bapak cantik mau, ya udah langsung. Saksi ada 2, bapaknya ya udah. Ya, Ahmad bin Muhammad saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri saya yang bernama Marfu'ah dengan mas kawin 100.000 rupiah tunai. Ketika diterima, saya terima nikah dan kawinnya Marfu'ah putri bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Iya sah. Anaknya mah nggak tahu juga dia lagi nyapu, udah jadi istrinya gitu. Itu boleh mujbir itu. Ya. Karena zaman dulu terjadi, kalau guru saya gitu. Dulu ya, guru itu seorang santri yang luar biasa keilmuannya, ada orang kaya, tokoh masyarakat nih, wah santri ini kalau jadi mantu ini cocok nih. Ya. Anaknya baru SMP kelas 3 atau baru lulus SMP. Ya, dinikahin. Ini tadi akadnya itu. Anaknya mah nggak tahu itu. Setelah seminggu, ini kenapa Pak? Mang Anu kok ada di sini terus? Yang mana itu? Yang bewokan itu? Itu kan suami kamu. Masa anaknya nggak tahu? Masa Allah Pak. Cuma kan kalau sampai seperti itu zaman sekarang ya udah kabur ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih maklum tadi. Itu boleh kalau umpama perawan ya oleh bapaknya. Cuma kalau zaman sekarang ya harus diperhatikan lagi, takut mempermalukan, kesananya takut bunuh diri lah gitu kan. Zaman sekarang banyak kejadian-kejadian. Tapi wasaibu yang kedua, kalau janda layajuzu tazuji pada bulugiha wa idniha. Kalau janda harus dipinta izinnya dulu. Ya tidak sah kecuali setelah balik. Kalau tadi anaknya sebelum balik ya boleh. Ya sebelum balik ya, ayahnya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam hikayat kan ketika menikahkan putrinya Siti Aisyah dengan